Yo, what's up John? Selamat datang kembali di Utopis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan lo semua. Amin. Seperti biasa kali ini gue menyertain sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Nowhere yang dirilis tahun 2023. Ya udahlah, daripada lama-lama, cari posisi terbaik lo semua, kita masuk ke ceritanya. Check this out. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan negara Spanyol yang mengalami kelangkaan sumber daya selama 17 bulan. Bukan hanya Spanyol, ada beberapa negara lain yang juga mengalami hal yang sama. Untuk mengakhiri permasalahan itu, pemerintah pun membuat gerakan ketidakcukupan dengan menangkap setiap ibu hamil dan anak-anak untuk menekan jumlah penduduk. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sepasang suami istri bernama Mia dan Nico yang berencana kabur dari Spanyol melalui jalur ilegal. Dengan keadaan Mia yang sedang hamil, Nico nekat mengambil keputusan itu karena tak ingin Mia ditangkap oleh pemerintah. Setelah membayar dengan sejumlah uang dan cincin kawin mereka, Mia dan Nico akhirnya berhasil masuk ke dalam kontainer bersama dengan sejumlah orang lainnya yang juga berniat kabur. Rata-rata mereka adalah wanita hamil atau keluarga yang memiliki anak. Jadi rencananya kontainer ini akan membawa mereka ke pelabuhan dan mengirim mereka sampai ke negara Irlandia melalui jalur laut. Di tengah perjalanan, Nico meraba perut Mia untuk memastikan keadaan bayi mereka. Mia berkata sebenarnya sudah 2 hari dia tidak merasakan gerakan dari bayinya itu dan hal itu cukup membuatnya khawatir. Namun Nico berusaha menguatkan Mia dan meyakinkan jika bayi mereka pasti akan lahir dengan selamat. Tak lama kemudian kontainer tiba-tiba berhenti dan terbuka. Saat itu ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam kontainer, sehingga pemilik kontainer membagi mereka dan menyuruh separuh dari mereka untuk turun. Naas, Nico menjadi salah satu orang yang diperintahkan untuk turun sehingga dia pun terpisah dari Mia. Mia yang menangis ketakutan melihat dari lubang kontainer dan melihat Nico masuk ke dalam kontainer lain berwarna hijau dengan nomor 107. Mia pun dengan cepat langsung menelpon Nico. Di telepon itu Nico mencoba menenangkan Mia dengan bilang jika dia akan mengusahakan segala cara agar mereka nantinya bisa bertemu lagi setelah sampai di pelabuhan. Selama di perjalanan menuju ke pelabuhan, kontainer melewati jalanan yang dipenuhi oleh kekacauan akibat krisis yang terjadi. Kontainer itu pun sempat terkena tembakan beberapa kali yang menimbulkan lubang di beberapa bagian. Melalui lubang-lubang itulah Mia melihat ada begitu banyak wanita hamil dan anak-anak yang ditangkap paksa oleh pihak kepolisian. Kontainer yang membawa Mia kemudian berhenti di tempat pemeriksaan. Para polisi akan memeriksa kontainer yang melewati jalanan itu untuk memastikan tidak ada orang-orang yang menyeberangi pelabuhan dengan ilegal. Untungnya, kontainer itu memang didesain dengan 2 ruangan agar polisi tidak mengetahui orang-orang yang sedang bersembunyi. Tapi polisi itu ternyata cukup pintar. Dia sengaja menembak bagian kontainer sehingga dia pun mengetahui bahwa di dalam kontainer itu ada bagian lain yang tersembunyi. Alhasil, mereka pun ketahuan dan diminta untuk keluar. Polisi itu berjanji tidak akan menyakiti mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Tapi tidak ada satupun penumpang yang berani keluar untuk menunjukkan diri. Mia yang berada di sana memilih untuk naik ke atas boks kayu agar dia bisa melindungi dirinya. Dan keputusan Mia itu adalah keputusan yang sangat tepat. Karena setelah itu para polisi menembak semua orang termasuk anak-anak. Limpia toda esta mierda y recoge sus cosas. Hanya Mia yang berhasil selamat dari kejadian itu. Dia pun langsung mengirimkan pesan kepada Nico agar dia segera bersembunyi karena Mia tak ingin kehilangan Nico. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, kontainer itu pun akhirnya sampai di pelabuhan. Kontainer itu dan beberapa kontainer lainnya kemudian diangkut ke atas kapal dan akan dikirim menuju ke Irlandia. Sampai saat itu Mia terus berusaha menghubungi Nico. Tapi di sini dia masih belum mendapatkan jawaban. Saat malam tiba, kapal yang mengangkut kontainer itu mengalami goncangan hebat akibat hujan dan badai di tengah lautan. Orang-orang yang masih berada di dalam kontainer pun berteriak meminta tolong. Dan begitu pun dengan Mia.
Sayangnya petugas kapal tak sempat mengeluarkan semua orang, sehingga beberapa kontainer malah terjatuh ke laut akibat guncangan yang semakin keras. Kejadian itu pun membuat Mia yang berada di dalam kontainer terlempar dan akhirnya pingsan. Beberapa jam kemudian, Mia terbangun dengan keadaan kontainer yang mulai tergenang karena air masuk melalui lubang-lubang kecil di dinding kontainer. Mia pun mengintip dari lubang-lubang itu dan yang bisa dia lihat cuma hamparan laut dan beberapa kontainer yang sudah tenggelam. Dan kini Mia telah terjebak di dalam sebuah kontainer dan dia harus bertahan hidup di dalam sana sampai bantuan datang. Tak lama kemudian Mia melihat kontainer hijau nomor 107 yang perlahan-lahan mulai tenggelam dan terdengar teriakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mia pun panik memikirkan keselamatan Nico. Apalagi saat itu Nico masih belum bisa dihubungi. Hari semakin gelap dan perlahan-lahan Mia mulai kehilangan semangatnya untuk bertahan hidup. Dia pun mengambil pisau lipat yang ada di dekatnya dan berniat bunuh diri. Tapi tiba-tiba perutnya bergerak yang menandakan sang bayi ternyata masih hidup. Hal itu pun membuat Mia mengurungkan niatnya dan dia pun memilih untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mia mulai membulatkan tekad untuk bisa bertahan di dalam kontainer tersebut. Dia pun mulai mengumpulkan barang-barang yang ada di sana. Mulai dari sebotol air, senter, korek api, bor besi, dan beberapa benda lainnya. Tak lama kemudian, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Tak disangka Nico ternyata masih hidup karena supir yang membawa kontainernya menipu para penumpang dan meninggalkan mereka di perjalanan menuju ke pelabuhan. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Mia, Nico pun meminta Mia untuk tetap tenang. Dan dia pun berjanji akan segera menyelamatkannya. Te lo prometo. Tú tienes que aguantar. Tranquila, mi amor. Voy a ir a por ti a encontrar. Di malam berikutnya, kontainer Mia kembali dihantam oleh hujan dan badai. Malam itu Mia berusaha bertahan sekuat tenaga karena sepertinya dia akan melahirkan. Di tengah guncangan itulah Mia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi malang itu dilahirkan dalam keadaan gelap dan dingin. Namun untung saja dia masih bisa diselamatkan. Tak ada alat medis apapun yang membantu Mia saat itu. Hingga hari-hari bayinya saja harus dikeluarkan sendiri dan kemudian dia simpan di dalam sebuah kotak makan. Selanjutnya, Mia kebingungan bagaimana caranya menenangkan bayinya yang terus menangis. Bagaimanapun juga bayi itu pasti kelaparan. Namun Mia kesulitan mengeluarkan ASI karena dia kekurangan asupan makanan dan minuman. Karena hal itulah Mia berusaha memenuhi asupannya dengan makan dan minum seadanya. Hari demi hari, makanan dan minuman yang dia miliki pun mulai habis. Namun sampai saat ini Mia masih terjebak di dalam kontainer. Alhasil, dia pun mulai melubangi langit-langit kontainer agar dia bisa keluar dan mencari makanan. Sayangnya belum sempat selesai, alat bornya itu tiba-tiba rusak. Hal itu pun membuat Mia sangat frustasi. Dalam keadaan kelaparan dan kehausan, Mia akhirnya terpaksa memakan ari-ari bayinya sendiri karena dia sudah tidak sanggup bertahan lagi. Keesokan harinya, Mia kembali berusaha melubangi kontainer itu dengan pisau lipat. Tapi sayang, pisau lipatnya juga malah rusak. Semakin lama Mia sudah semakin lemah dan tidak berdaya. Sampai suatu malam Mia memimpikan putri pertamanya yang bernama Uma. Ternyata Uma menjadi korban penangkapan pemerintah saat peraturannya baru saja diberlakukan. Hal itulah yang membuat Nico nekat membawa Mia kabur dari Spanyol karena dia tidak ingin Mia dan calon bayi mereka juga ditangkap oleh pemerintah. ¿Y por qué dejaste que me he echado tanto de menos? Fue culpa mía. Lo siento. Vamos a salir, por favor. Lo siento, no lo hice bien. Jugar con el avión. Keesokan harinya, hujan pun turun cukup deras. Mia dengan cepat mengambil beberapa kotak makan untuk menyimpan air. Setelah itu Mia mendapatkan ide untuk menarik lubang kontainer dengan menggunakan ikat pinggang. Dan untungnya hal itu pun berhasil.
Setelah sekian lama Mia akhirnya bisa menghirup udara segar dan dia pun bisa melihat bahwa di sekelilingnya hanya ada hamparan laut yang luas. Secara tidak sengaja saat Mia sedang membuang kotoran anaknya, ikan-ikan pun mulai mendekat. Hal itu pun membuatnya memiliki ide untuk menangkap ikan sebagai makanan. Lalu Mia juga melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Dia pun segera mengambil potongan kaca berharap orang-orang di pesawat itu melihat kalau ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena terburu-buru, kaki Mia pun sobek karena tergores besi kontainer. Karena darahnya terus mengalir, Mia pun terpaksa menjahit lukanya itu dengan alat-alat seadanya. Di hari berikutnya, Mia berhasil membuat jaring untuk menangkap ikan. Untungnya, usaha Mia membuahkan hasil. Karena akhirnya Mia bisa memakan ikan walaupun dimakan dalam keadaan mentah. Perjuangan Mia masih terus berlanjut. Kali ini dia melemparkan puluhan kotak makan berisi pesan permintaan tolong. Dia berharap mungkin saja akan ada orang yang menemukannya. Secara mengejutkan, Mia dan bayinya itu yang diberi nama Noah bertahan hidup di dalam kontainer sampai hari ke-12. Hari itu Mia akhirnya mendapatkan telepon dari Nico. Awalnya Mia berpikir Nico sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Tapi ternyata dalam sambungan telepon itu, Nico mau berpamitan pada Mia karena dia sudah sekarat. Niat Nico untuk menyelamatkan Mia seketika hancur karena dia telah ketahuan oleh polisi dan ditembak. Mia pun memberitahu Nico tentang anak mereka yang telah lahir dan hal itu membuat Nico bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Kini harapan Mia benar-benar telah hancur. Dia tak tahu lagi harus berbuat apa dan dia bahkan seperti sudah kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di hari yang ke-26, sebagian kontainer kini sudah mulai terendam air. Mia pun membawa Noah ke bagian atas kontainer sambil mempersiapkan alat-alat untuk bertahan hidup. Pada malam harinya, lubang-lubang kontainer yang sudah tertutup kini mulai kembali terbuka hingga air yang masuk menjadi semakin banyak. Mia pun mencoba masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto Uma yang tertinggal. Namun sayangnya kaki Mia malah tersangkut pada tali. Di tengah kondisi kontainer yang akan tenggelam, Mia berusaha keras melepaskan dirinya. Dan untung saja hal itu pun berhasil. Begitu keluar dari kontainer, Mia berusaha mencari Noah di tengah lautan yang begitu luas. Seekor paus mendekati tubuh Mia, namun untungnya paus itu tidak menyerangnya. Semburan air dari punggung paus itu kemudian mengenai tubuh Noah, dan hal itu membuatnya menangis. Berkat hal itulah Mia bisa mendengar suara Noah dan berhasil menemukannya. Kini ibu dan anak itu pun akhirnya bersatu lagi, tapi entah sampai kapan mereka bisa bertahan terombang-ambing di tengah lautan. Keesokan harinya, burung-burung camar berkumpul di sekitar Mia dan Noah karena bangkai-bangkai ikan yang ada di dalam kotak makanan yang Mia bawa. Tanpa diduga, hal itu menarik perhatian sepasang suami istri yang sedang berlayar. Sehingga mereka pun mendekat dan menyelamatkan Noah. Saat tali di dekat Noah ditarik, barulah mereka menemukan Mia dalam keadaan pingsan. Si ibu dengan cepat memberikan napas buatan untuk Mia, dan untungnya hal itu berhasil menyelamatkan nyawanya. Suaminya kemudian menelpon pihak berwajib dan memberitahu bahwa mereka menemukan seorang ibu dan bayi yang sedang membutuhkan pertolongan. Setelah berjuang selama hampir 1 bulan, Mia dan Noah akhirnya mendapatkan bantuan dan berhasil bertahan hidup. Dan dari situ film pun selesai. Dan itulah film Nowhere. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan juga biar teman-teman semua nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan tentunya biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Oh iya, gue juga mau ngingetin lo semua buat lihat film fullnya. Jadi biar lo semua nggak gagal paham. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.